Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa kembali bertemu dengan para winners sekalian. Selama ini kita telah banyak membahas tentang masalah hubungan suami istri. Video ini adalah kelanjutan dari video terdahulu. Sebenarnya saya merasa bingung untuk bagaimana menyampaikan masalah-masalah atau topik kajian ini. Takut kalau nantinya terlalu vulgar. Bahkan ada salah satu video saya terdahulu terkena pembatasan usia dari YouTube. Oleh karena itu pada video ini saya akan menggunakan istilah alat berarti punya laki-laki, barang berarti punya perempuan. Saya yakin winners semua pasti akan tahu dan paham maksud saya. Kita mulai ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mari kita mulai. Cara ini membutuhkan proses, butuh waktu, dan butuh latihan dengan istri sendiri selama beberapa kali. Yang namanya sedang melatih ketahanan, kadang berhasil, kadang tidak. Kadang bisa tahan lama, kadang kecepatan. Yang penting, suami harus punya percaya diri yang tinggi. Jangan sampai merasa minder. Ucapkan dalam hati berulang-ulang, aku bisa tahan lama, aku pasti bisa tahan lama. Karena hubungan intim dengan istri tidak hanya melibatkan organ-organ vital yang ada di badan, tapi juga pikiran dan perasaan. Jangan gampang menyerah ya. Lakukan permainan pendahuluan yang cukup. Permainan pendahuluan ini istilahnya foreplay. Karena wanita memang butuh waktu yang lama untuk terangsang dibandingkan laki-laki. Laki-laki melihat gambar wanita telanjang saja bisa langsung terangsang. Tapi perempuan tidak begitu. Jadi perlu ada permainan pendahuluan yang cukup, seperti meraba-raba secara renggang, menyentuh tubuh istri secara lembut, terutama di bagian-bagian yang sensitif. Waktu untuk permainan pendahuluan ini sekitar 5-15 menit. Kalau terlalu lama bisa menimbulkan kebosanan. Suami perlu juga mengalihkan perhatian pikirannya untuk memikirkan hal-hal lain yang bukan memikirkan tentang hubungan intim, bukan memikirkan tentang kemesraan, atau bukan pula memikirkan perempuan manapun. Karena pikiran dan perasaan Anda, para laki-laki, harus tetap tenang, terkendali. Jika terlalu bernafsu, bisa buru-buru ingin memancarkan atau buru-buru ingin menancapkan alat ke dalam barang. Tunggu sampai barang punya istri terasa basah, barulah alat Anda masukkan. Sebelumnya minta kepada istri supaya jangan goyang-goyang. Jadi pinggul istri cukup diam saja. Kalau alat Anda sudah masuk, silakan gerakkan naik turun atau maju mundur secara tenang. Kalau mendadak cairan Anda terasa mau keluar, langsung Anda cabut alat Anda dari lubang barang itu. Berhenti sebentar sampai Anda bisa menguasai diri atau pikiran Anda. Kalau Anda sudah berhasil mencegah keluar cairan dari alat Anda, boleh Anda masukkan lagi ke barang. Diamkan sebentar, lalu silakan gerak-gerakkan lagi. Ini adalah latihan ya, latihan untuk
menahan keluarnya cairan dari alat Anda supaya Anda tidak buru-buru lemas. Jadi, setiap ada dorongan untuk keluar cairan, langsung cabut. Jika sudah tidak ada rasa mau keluar cairan, masukkan lagi sedalam-dalamnya. Gerakkan lagi maju mundur. Bila ada rasa mau keluar cairan, cabut lagi. Begitu seterusnya. Usahakan pinggul istri harus tetap diam. Kalau nggak bisa tahan dari 15 menit keluar cairan, jangan menyerah, jangan putus asa. Tetap ucapkan dalam hati, aku pasti bisa tahan lama, bisa memuaskan istri. Coba lagi cara tadi esok hari. Besok-besok kalau belum bisa tahan lama, masuknya jangan terlalu dalam. Bagian ujung saja, bagian kepala alat Anda, bagian atasnya. Jangan sampai terlalu dalam menembus lubangnya, supaya tidak buru-buru lemas karena keluar cairan. Tangan Anda pun harus aktif untuk melakukan rangsangan-rangsangan, mulai dari bagian tubuhnya yang paling atas. Apabila sampai di area barang, gunakan jari tangan Anda untuk mengusap lembut. Lalu makin lama makin cepat, terus cepat. Tangan Anda yang bekerja. Ingat, alat Anda tetap berada di atas lubang, tapi hanya ujung. Alat Anda tidak sampai masuk ke dalam. Lakukan terus gerakan jari tangan Anda ini. Maka lama-lama napasnya akan tersengal-sengal, napas istri akan tersengal-sengal atau mengerang atau mencakar, mencubit. Ini berarti ya sudah mulai orgasme. Kalau ini yang terjadi, barulah alat Anda yang bekerja menghentikan tangan. Alat Anda masukkan alat Anda seperti sedalam-dalamnya sampai dalam. Anda masukkan alat Anda sampai dalam, buat gerakan menggesek dan menusuk, lalu lakukan terus sampai cairan Anda muncrat. Tidak apa-apa. Kalau cairan Anda sudah muncrat dari alat Anda, jangan buru-buru dicabut. Tahan alat Anda di lubang barang itu. Diamkan sebentar. Jadi, inti dari ini semua adalah jagalah agar Anda tidak buru-buru keluar cairan. Dan usahakanlah agar alat Anda tetap dalam keadaan tegang atau keras, tidak buru-buru lemas. Mainkan tangan, aktifkan tangan yang bergerak ke daerah-daerah sensitif. Aktifkan tangan melakukan usapan dari tubuh istri bagian atas hingga ke bawah. Begitu sudah mulai kelihatan sampai ke puncak, barulah gunakan alat milik Anda itu. Kalau cara ini sudah berhasil Anda kuasai, barulah mencoba cara baru, yaitu sebagai pengembangan dari cara ini, yaitu tangan yang bekerja merangsang barang punya istri. Logikanya sudah tahu bahwa alat Anda itu punya kelemahan. Begitu nempel langsung lemas. Maka jangan menggunakan alat yang gampang lemas itu. Gunakan tangan dan jari tangan Anda. Itu barang dielus pelan-pelan, lambat, tapi non-stop. Jangan sampai berhenti walau sedetik 2 detik. Baru kemudian kalau istri sudah menggeliat-geliat, gerakan jari tangan Anda itu dipercepat, makin cepat. Begitu istri sudah mulai menunjukkan gejala seperti mau ke puncak, barulah Anda masukkan alat Anda ke lubang barang istri sampai sedalam-dalamnya. Bayangkan seperti sedang menembus tembok. Kalau kemudian mendadak
Anda sendiri yang lemas karena muncrat mengeluarkan sperma. No problem. Yang penting tujuan sudah tercapai, yaitu memuaskan istri. Istri sudah berhasil meraih puncak gara-gara gerakan jari tangan tadi. Pamungkasnya ya pada alat Anda yang masuk sangat dalam. Dan kalau sudah masuk, tahan sampai lama, jangan sampai buru-buru dicabut. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanya via email saja, rorimilandu@gmail.com. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang pantas dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Wassalam.